Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini Dimuriani dari Psikologi 4C dengan NIM akhir 130 akan menjelaskan tentang mitos dan stereotip pada dewasa akhir. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih tentang mitos dan stereotip? Nah, mitos merupakan cerita atau keyakinan yang tidak berdasar pada fakta dan berkembang di masyarakat. Seringkali hal ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau situasi yang susah dipahami dengan pemahaman yang lebih ilmiah. Sedangkan stereotip merupakan pandangan umum atau gambaran sederhana dan terkadang tidak akurat mengenai suatu kelompok atau individu. Terdapat 6 teori terkait dengan mitos dan stereotip pada dewasa akhir. Yang pertama, teori pertukaran sosial oleh Peter Emblau pada tahun 1964. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi individu terkait dengan nilai yang mereka dapatkan dari suatu hubungan sosial. Terdapat 5 konsep penting dalam teori ini. Yang pertama yaitu keuntungan dan biaya. Nah, konsep ini merujuk pada kemampuan orang dewasa dalam melakukan kalkulasi terkait dengan manfaat yang mereka dapatkan serta biaya yang harus mereka tanggung dalam suatu hubungan sosial. Nah, apabila individu mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang harus mereka tanggung, maka hubungan tersebut akan cenderung berlanjut. Selanjutnya, ada konsep norma pertukaran. Konsep ini memperlihatkan stereotip adanya norma sosial yang mendorong orang untuk merespon dengan respon positif terhadap tindakan positif dari orang lain. Nah, sedangkan pada dewasa akhir tersebut, mereka sudah mengalami berkurangnya kemampuan dalam merespon dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada konsep ketergantungan. Konsep ini merujuk pada kemampuan orang dewasa dalam memenuhi kebutuhan mereka. Stereotip yang berkembang adalah orang dewasa memiliki kemampuan untuk mandiri dan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat ada konsep keseimbangan pertukaran. Stereotip yang berkembang yaitu hubungan akan berjalan lancar dan lama apabila dalam interaksi terdapat hubungan yang seimbang. Jadi dalam hubungan terdapat interaksi yang seimbang antara satu individu dengan individu yang lain. Selanjutnya yang kelima ada konsep perbandingan alternatif. Nah, konsep ini merujuk pada suatu keputusan individu untuk mempertimbangkan hubungan dengan orang lain yang dilihat dari rasio keuntungan dan rasio pengorbanan yang telah mereka lakukan. Yang kedua ada teori degradasi kondisi fisik oleh Lemon pada tahun 2015. Banyak sekali mitos dan stereotip yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan teori ini. Di antaranya yaitu tentang kesehatan dan kondisi fisik dewasa akhir. Nah, mitos yang beredar yaitu lansia memiliki keterbatasan fisik dan kesehatan yang buruk. Padahal banyak sekali orang dewasa akhir yang tetap menjalani gaya hidup sehat serta gaya hidup yang aktif. Yang kedua terkait dengan kognisi dan daya ingat. Stereotip tentang penurunan daya ingat sangat melekat pada lansia. Padahal di luar sana banyak sekali dewasa akhir yang tetap memiliki daya ingat serta kemampuan berpikir yang tajam. Yang ketiga tentang kemandirian. Nah, stereotip yang berkembang yaitu orang tua bergantung pada perawatan orang lain. Padahal banyak sekali dari mereka yang memilih untuk tetap mandiri dan aktif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa bergantung pada perawatan dari orang lain. Yang keempat ada sosial dan kegiatan. Nah, mitos yang berkembang yaitu orang lanjut usia lebih menyukai untuk hidup sendiri dan tidak tertarik dengan kegiatan sosial. Padahal banyak sekali
individu dewasa akhir, mereka memilih untuk terlibat dalam komunitas, keluarga, serta aktivitas sosial untuk mengisi hari-harinya. Yang ketiga ada teori identitas sosial oleh Titchfield dan Turner pada tahun 1979. Teori ini menggambarkan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dengan suatu kelompok sosial tertentu dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi mereka terkait dengan diri mereka sendiri dan kelompok lain. Identitas sosial ini membentuk perilaku, persepsi, dan interaksi antar individu dalam konteks sosial. Yang keempat, ada teori mental health oleh Levy pada tahun 2002. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara persepsi positif tentang penuaan terhadap peningkatan umur panjang atau harapan hidup yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Levy menunjukkan bahwa individu dengan persepsi diri yang lebih positif tentang penuaan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih lama dibandingkan dengan individu dengan persepsi yang lebih negatif tentang penuaan. Hal ini menunjukkan dengan adanya pandangan positif atau persepsi positif menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup serta umur panjang bagi individu dewasa akhir. Yang kelima ada teori mitos dan stereotip negatif mempengaruhi kinerja ingatan lansia menjadi buruk oleh Chastain dan kawan-kawan pada tahun 2005. Nah, teori ini menjelaskan tentang bagaimana ancaman stereotip dapat mengancam kinerja ingatan pada orang dewasa lanjut. Misalnya, apabila orang dewasa diberitahu atau diberi situasi dengan perasaan yang mengancam, misalnya ketika orang dewasa akhir diberitahu akan penelitian terkait masalah memori pada orang tua, maka hal ini akan mempengaruhi bagaimana kinerja ingatan mereka. Nah, dengan diberitahukan adanya penelitian ini itu membuat ingatan mereka akan cenderung menurun. Teori yang keenam yaitu teori stereotip yang berdampak terhadap kualitas hidup manusia oleh Devin pada tahun 1989. Berbagai ragam mitos dan stereotip tumbuh di tengah masyarakat, baik positif maupun negatif, di mana hal ini mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan mental pada individu. Masyarakat perlu menjalin kerjasama dalam mengembangkan mitos dan stereotip yang berkembang agar dapat menjadi energi yang positif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pada dewasa akhir. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori dan stereotip pada dewasa akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.